Saya Hani Krisnyanto 1 jam 1 nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi begitu dibuka bajunya itu masih pakai baju itu kaku. Jas. Kita pakai jas, ngelepasnya itu agak susah. Tapi begitu dilepas bajunya, terus dibacakan sama Ustadz Sani itu, badan tuh tangan terus kaku, badan kaku, kaki. Jadi begitu proses dimandi itu, masya Allah lemas banget badannya. Sama kayak kalau habis orang meninggal, nggak beda. Itulah masalah. Padahal dia udah sehari lebih ya. Iya, itulah kuasa Allah, masya Allah. Terus mukanya pun senyum, itu saya menyaksikan sendiri. Moga-moga diterima, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta keberkahan dalam setiap urusannya masing-masing. Kembali lagi di Mat TV. Baik teman-teman sekalian, beberapa tahun lalu ya sempat viral ya video ini. Video yang menyatakan bahwasanya ada seorang mu'alaf yang dahulunya adalah non-muslim, lalu pada sekitar tahun 2019 ia memutuskan untuk bergabung atau masuk dalam agama Islam dengan alasan ia sangat mencintai agama Islam. Bisa dibuktikan dengan cintanya ia terhadap agama Islam, ia aktif mengikuti kegiatan-kegiatan keislaman di daerahnya. Bahkan ia diamanahkan oleh warga sekitar tempatnya tinggal ya, untuk menjadi seorang pengurus di 2 masjid sekaligus ya. Yang berarti bahwasanya beliau memang sangat cinta dengan agama Islam dan ia buktikan dengan aktifnya ia mengikuti organisasi keislaman di tempatnya atau di masjid tempat tinggal daerahnya. Ya, qadarullah pada tahun 2021 beliau mengalami stroke hingga beliau meninggal dunia. Dan permasalahan dimulai pada saat ini, saat beliau meninggal dunia. Keluarganya yang kesemuanya itu non-muslim menginginkan jenazah tersebut dikuburkan atau dimakamkan secara non-Islam. Karena jelas ya, ketika beliau mengikrarkan untuk menjadi seorang muslim, itu dibuktikan dengan sebuah surat berita acara dan sertifikat, yang mana ini adalah bersifat legal. Dan tentunya ketika seorang muslim meninggal, tentunya dikuburkan atau dimakamkan secara Islam. Walaupun dulunya dia pernah beragama selain agama Islam. Baik, sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwasanya video ini diupload di channel YouTube Media Mu'alaf Center Ayah Sofia. Bagi teman-teman yang ingin melihat videonya secara full dengan durasi kurang lebih setengah jam, bisa kunjungi di channel YouTube Mu'alaf Center Ayah Sofia. Kita sabar aja, fokus kita adalah kalau bisa kita bisa mungkin mengambil almarhum untuk kita rukti sesuai syariat. Itu aja yang penting. Kalau bersih tegang pasti ada, biasanya nggak mungkin enggak itu. Sudah pasti bersih tegang, tapi kita tetap menggunakan akhlakul karimah kita sebagai seorang muslim bagaimana. Tapi bismillah aja nanti insyaallah. Iya. Insyaallah, bismillah. Kalau saya sebenarnya saya lebih cepat, Mas. Lebih cepat. Siapin saya aja mobil jenazah satu sama keranda. Tak bawa turun taruh sebelah peti, saya mau ambil yang ngalangin saya mati bareng, selesai. Ya, itu juga nanti ini kita ngelihat demografis juga ya, demografis kalau wilayah. Kalau sudah ajak mati bareng. Itu. Tapi kita harus bisa memberikan baik-baik dulu lah. Sebagai syiar kita sebagai orang muslim juga, sebagai muslim. Kalau memang tidak bisa ya sudah mau nggak mau kan gitu. Kita lihat bagaimana tim dari Mu'alaf Center ya yang diketuai oleh Ko Hani Krisnyanto ya yang bertopi itu. Beliau luar biasa ya ketegasannya ya. Ketegasan beliau sama seperti Abu Bakar. Dan tujuan dari tim Mu'alaf Center ini berangkat yaitu untuk mengambil jenazah dan ingin menguburkannya secara Islam. Dan ketika tim sudah sampai di rumah sakit dan ingin mengambil jenazah, namun dapat penolakan dari keluarga jenazah. Padahal
pihak keluarga sudah mengizinkan untuk tim mualaf mengambil jenazah tersebut dan dikuburkan secara islami. Namun pada saat tim datang, pihak keluarga malah melarang dan mereka menginginkan jenazah tersebut akan dikebumikan dengan cara agama mereka sendiri. Islam adalah seseorang muslim ketika mati harus segera dikuburkan. Ya, nah ini sudah kita kasih waktu dan ini pelanggaran undang-undang. Jelas pelanggaran undang-undang karena dia Islam, saksinya juga sedang datang semua ke sini. Dia muslim, kami minta diambil secepatnya dimakamkan. Mohon maaf karena tadi sudah ada pembicaraan dan semuanya sudah sifatnya kondusif ya. Artinya semuanya dari pihak keluarga juga sudah oke mau dikebumikan secara Islam boleh. Gitu ya. Cuman mereka juga ada meminta untuk ya ada prosesi yang ada. Enggak Pak, enggak bisa. Pak, orang Islam enggak pernah. Pak, ada enggak orang Kristen kita sholatkan dulu. Bapak muslim nggak? Saya muslim Pak. Lah, saya harus sampai tahu aturannya. Iya Pak. Enggak, udah izin ya Pak? Udah. Kita ambil. Terserah. Kami siap jihad. Hukum Islam mengatakan ketika seseorang meninggal harus segera dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Yang ketiga, jika dia tidak dimakamkan, dikuburkan, diproses secara Kristen, dia terkena siksa imbas dari orang kafir. Bahkan kuburanmu nggak boleh kuburan Kristen. Nah, lalu yang hidup saja, orang hidup kalau disiksa, dizolimi, kita harus tolong. Apalagi yang mati. Nggak boleh perpanjang. Saya kasih waktu Bu sampai jam 1, silahkan. Kalau enggak kami tetap ambil karena hukumnya Allah, hukumnya Islam, segera dimakamkan, kasihan jenazah karena kami sayang sama jenazah. Kalau misalnya itu memang kami ya, dari keluarga, adiknya kita melanggar hukum, kita diproses aja. Bapak, saya yang berdosa, saya yang masuk neraka. Lu yang berdosa kami Pak, ini kita kena semua fardu kifayah. Tahu arti fardu kifayah? Iya. Makanya saya dari Jakarta ke sini. Lebih baik kita dalam kedamaian saja. Kalau mau damai, mari berdamai dengan cara yang benar. Iya, dengan cara yang benar menurut Bapak akan berbeda. Saya Hani Kristianto 1 jam 1 nggak diambil, saya siap mati di sini. Saya pastikan itu. 1 jam dari sekarang. Allahu Akbar. Saya tasib 1 jam. Saya Hani Kristianto siap mati di sini untuk mengambil jenazah saudara saya, Hani Kristianto. Iya Pak. Ya, 1 jam dari sekarang. Setelah itu, Kohani Kristianto dipanggil oleh pihak keluarga dan bagaimana keduanya bernegosiasi antara pihak keluarga dan pihak mualaf center untuk mengenai penguburan atau pemakaman yang akan dilakukan kepada jenazah tersebut. Dari pihak keluarga pun tetap bersikukuh untuk menguburkan jenazah dengan cara Kristen. Namun Kohani Kristianto selalu berusaha untuk mencoba melobi dengan cara lembut dan juga tegas bahwasanya agar jenazah tersebut dikuburkan tetap dengan cara Islam. Suami ibu kan pengurus masjid Muslim, ada sertifikatnya. Bahkan waktu itu ngobrol sama pengurus, jangan diceraikan istri itu. Karena ada yang bilang ceraikan, enggak apa-apa. Indonesia ini boleh kok kawin silang. Ya, tapi harus kalau mencintai Bu, kalau kita mencintai orang yang kita cintai, biarkan dia dengan pilihannya. Kita mencintai burung, kita lepaskan, bukan kita ikat di dalam sangkar. Kita mencintai suami kita, biarkan dengan dia pilihannya. Anak kita cintai, biarkan milih jodohnya sendiri. Enggak kita yang ini namanya egois kalau kita maunya kita. Ya, dan pihak gereja tidak seharusnya juga Anda memprosesi seorang muslim dengan cara misa requiem, misa Katolik. Ini muslim, nggak boleh dong orang Islam dimakamkan dengan cara gereja, betul ya? Dan akhirnya alhamdulillahirobbilalamin, Allah membolak-balik hati qadarullah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga jenazah pun mengizinkan kepada tim mualaf center dan teman-teman sekalian untuk mengambil jenazah tersebut dan menguburkan atau memakamkannya menurut syariat agama Islam. Hal tersebut tentunya disambut baik oleh teman-teman mualaf center karena misinya adalah membahagiakan jenazah. Tanpa berpikir lama, langsung tim mengambil jenazah tersebut dan memprosesikan jenazah kepada syariat Islam, yaitu memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya hingga menguburkannya. Alhamdulillah dari keluarga sudah mengizinkan kesepakatan jenazah boleh kita ambil secara Islam. Inilah toleransi. Toleransi itu saling menghargai dan menghormati. Jadi mari hormati jenazah dan jadi pelajaran kita semua. Jangan orang beragama lain dikuburkan dengan cara agama yang lain. Alhamdulillah masalah sudah selesai. Insya Allah kita akan makamkan secara Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah perjalankan kita untuk mengambil jenazah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan habis ini memakamkan. Inilah bukti tingginya giroh untuk menjaga Isa dan marwah Islam dan ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, inilah bukti kasih sayang umat muslim, kaum Ansor kepada kaum muhajirin, yang bukan hanya disyahadatkan, dibina, ditemani, tapi sampai meninggalnya dimakamkan dengan cara Islam. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita, saling mencintai satu dengan yang lainnya karena Allah dan dalam ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Mualaf Center Indonesia, Mualaf Center Hagia Sophia, apapun bendera Anda, kita tidak terpisahkan melalui sekat-sekat harokah. Kita satu, umat yang satu, umat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Allah Akbar. Masya Allah ya, luar biasa sekali kisah ini ya, dan kisah ini adalah kisah nyata ya. Terima kasih kita ucapkan kepada teman-teman dari Mualaf Center Indonesia yang mana telah memberikan hak kepada si jenazah tadi untuk mendapatkan identitas bahwasanya beliau memang adalah orang Islam. Ya memang dulunya memang beliau adalah orang non-muslim, tapi dalam kehidupannya ia telah membuat suatu keputusan yang keputusan tersebut tidak ringan sedikit pun, yaitu apa? Berpindah agama dari non-muslim menuju ke muslim. Dan ternyata kebahagiaan seorang jenazah tadi dimunculkan tatkala ia mau dikuburkan. Perjuangan beliau semasa hidupnya kini berganti kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di alam akhirat. Bapak dia waktu datang kan kaku. Iya. Terus Bapak mandiin gimana? Iya. Jadi begitu dibuka bajunya itu masih pakai baju itu kaku. Jas. Kita pakai jas, ngelepasnya itu agak susah. Tapi begitu dilepas bajunya, terus dibacakan sama Ustadz Sani itu, badan tuh tangan terus kaku, badan kaku, kaki. Jadi begitu proses dimandi itu, masya Allah lemes banget badannya. Terus sama kayak kalau habis orang meninggal, nggak beda. Itulah masalah. Padahal dia udah sehari lebih ya. Iya, itulah kuasa. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita bisa mendapatkan ibroh atau hikmah dari ketika kita melihat video ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah makna atau salah tafsir, karena kebenaran milik Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika kami upload video terbaru maka akan menjadi pemberitahuan kepada kita semua. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.